Halo Sobat Dukcapil, jumpa lagi di Rabipindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Halo, aku Arta. Dan aku Risalah. Dan kami berdua akan membawakan berita terhangat dan pastinya menarik untuk teman-teman dengarkan. Bener banget, jadi ini adalah Rabipindo yang kesekian kalinya. Betul. Nah, jadi kita akan bawain berita yang pastinya terbaru ya untuk minggu-minggu ini terutama. Betul Mas Risalah. Bener, jadi di segmen ini seperti biasanya kita akan bawain 5 berita untuk kita bacakan dan untuk kita berikan kepada teman-teman atau sobat-sobat Dukcapil di luar sana. Oke, ini berita kelima ada apa nih, Tak? Nah, jadi berita kelima ini ada Universitas Gunadarma resmi mulai dibangun di IKN. Jadi dikutip dari kompas.com ya, Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia meletakkan batu pertama sebagai simbol peresmian pembangunan Universitas Gunadarma. Dan juga universitas ini digadang-gadang akan menjadi perguruan negeri pertama ibu kota di Nusantara, Kalimantan Timur. Nah, peresmian tersebut terjadi pada hari Selasa 4 Juni 2024 yang lalu. Dan pembangunan Universitas Gunadarma ini di wilayah tersebut diyakini akan meningkatkan kualitas SDM di Indonesia, khususnya di bagian Kalimantan Timur maupun di Kalimantan secara keseluruhannya. Nah, Joko Widodo juga memberikan apresiasi terhadap pembangunan Universitas Gunadarma karena diyakini bahwa warga di IKN sangat membutuhkan pendidikan tidak hanya di tingkat SD sampai SMA, namun juga di tingkat universitas. Begitu. Oke, jadi Gunadarma ini Gundar kan ya? Iya Gundar. Universitas Gunadarma. Oke. Semoga juga banyak kampus-kampus lainnya ya yang akan terbit nanti di IKN, karena betul. ini juga untuk meningkatkan kualitas SDM. Pendidikannya juga. Iya, benar. Terutama di daerah IKN Kalimantan nantinya. Oke. Mungkin kita bisa next ke berita keempat ya. Oke, ini di berita keempat ada 74.266 batang rokok ilegal disita Satpol PP Situbondo. Jadi ini dilansir dari laman kompas.com. Jadi ada Satpol PP atau Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Situbondo itu sama Bea Cukai itu berhasil nyita ribuan batang rokok ilegal dalam operasi selama sebulan. Jadi sebulan itu udah nyitain banyak banget rokok ilegal yang tersebar di kios-kios masyarakat di ruko-ruko gitu. Nah, ini Kepala Satpol PP Situbondo, Sopan Effendi, Pak Sopan, ini menyatakan bahwa operasi yang dilakukan sejak 27 April hingga 31 April 2024 ini berhasil menyita 74.266 batang rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 40 juta. Ini Pak Sopan bilang kalau operasi ini sama tujuannya, ini untuk tujuannya menyadarkan masyarakat. Jadi untuk mengingatkan masyarakat juga buat beli rokok yang legal aja. Oke. Terus ini Effendi juga menjelaskan kalau setelah melakukan razia, pihaknya ini teman-teman Pak Effendi, Satpol PP dan Bea Cukai ini juga melakukan sosialisasi ke teman-teman atau ke penjual-penjual supaya nggak jual rokok ilegal lagi. Nah, terus ini ada Satpol PP juga rencananya nanti akan kembali turun ke lapangan di waktu yang dekat-dekat ini untuk razia rokok ilegal sama Bea Cukai juga. Nah, ini juga Effendi juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memberikan informasi mengenai kios-kios yang menjual rokok ilegal. Nah, Effendi juga mengingatkan bahwa pedagang yang tetap menjual rokok ilegal itu nanti bisa terancam hukuman penjara. Sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Bea Cukai atau Undang-Undang Cukai, pasal 55 Undang-Undang Cukai dengan ancaman pidana minimal 1 tahun dan maksimal 8 tahun penjara. Waduh, jadi mungkin untuk masyarakat di luar sana ya, mungkin bisa diingetin lagi kalau jual rokok itu yang legal aja ya Mas Risalah ya. Benar. Jangan yang ilegal, nanti bahaya nih hukumannya. Iya, ya kan? Dan juga bukan ke diri sendiri tapi ke negara sih. Betul. Lebih tepatnya ruginya. Betul. Iya. Ini lanjut ke berita selanjutnya, ada apa ini, Tak? Oke, untuk berita selanjutnya ada jelang Idul Adha, Pemkot Surabaya minta kelapak hewan kurban kantongi SKKH dan rekomendasi. Nah, dilansir pada laman suarasurabaya.com, menjelang Idul Adha, pemerintahan Kota Surabaya mengharuskan semua pedagang hewan kurban memiliki surat keterangan kesehatan hewan, yaitu ataupun SKKH dan rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). Iya, jadi Kepala DKPP Kota Surabaya ini Antiek Sugiharti menyatakan bahwa aturan ini sesuai dengan prosedur Kementerian Pertanian dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah,
Langsung aja dari Ibu Antiknya. Ini Ibu Antik cewek ya berarti ya? Ibu Antik. Iya, Ibu Antik. Mengatakan bahwa membuka lapak hewan kurban ada aturannya, teman-teman. Jadi sesuai dengan aturan Kementerian Pertanian dan Provinsi. Dan kami juga sudah mengeluarkan surat edaran Wali Kota Surabaya. Itu ujar Bu Antik ya? Iya, ujar Bu Antik. Jadi udah ada surat edaran juga ya? Iya, betul. Nah, berbeda dengan tahun sebelumnya, izin hewan ternak dari luar daerah kini diajukan melalui aplikasi ISIKHMAS. Jadi gimana nih bilangnya, Mas? Isiknas. Oh, Isiknas. Ya. Ya. Jadi pedagang hewan harus mengajukan izin melalui aplikasi Isiknas yang akan mengajukan asal kota hewan ternak. Ujar Ibu Antik. Ya. Nah, selain itu juga setiap hewan kurban harus dilengkapi dengan SKKH yang ditandatangani oleh dokter hewan yang berwenang. Jadi kata Bu Antik, hewan ternak itu yang boleh dijual keluar daerah itu harus divaksin dulu minimal 1 kali dan memiliki IRTEK. Jadi udah vaksin sama IRTEK ya? Iya, kata betul. Bu Antik ya. Betul. Pemohon juga harus mengajukan rekomendasi ke DKPP Surabaya yang didahului dengan izin dari lurah atau camat serta pemilik lahan terkait lokasi penjualan. Nah, hingga Senin 3 Juni 2024, sebanyak 103 pedagang telah mengajukan rekomendasi untuk membuka lapak hewan kurban di Surabaya yang terdiri dari 67 pedagang sapi dan 36 pedagang kambing. Jadi dari jumlah tersebut 49 pedagang udah disetujui, terdiri dari 32 pedagang sapi dan 17 pedagang kambing. Jadi sisanya 54 pedagang masih menunggu verifikasi, Mas Rizal. Dan total hewan ternak yang diajukan rekomendasi oleh 103 pedagang itu berjumlah 702 ekor. Terdiri dari 317 ekor sapi dan 385 ekor kambing. Nah, dari jumlah tersebut 297 ekor sapi dan 205 ekor kambing telah disetujui, sedangkan 20 ekor sapi dan 180 ekor kambingnya masih menunggu persetujuan. Jadi masih verifikasi lah. Nah, Ibu Antik juga menyatakan bahwa ratusan dokter hewan akan diterjunkan untuk memeriksa lapak-lapak hewan kurban di Surabaya dan memastikan kondisi hewan kurban dalam keadaan sehat dan minimal telah mendapatkan 1 kali vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK disebutnya. Oke, Gitu. jadi supaya nanti hewan-hewan kurban ini layak lah ya untuk dikonsumsi masyarakat Surabaya layak. terutama. Iya. Dan harusnya sehat ya yang hewan-hewannya kurbannya. Ini berita selanjutnya ini ada DPR sahkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak menjadi undang-undang. Jadi ini dilansir dari detiknews.com. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau KIA menjadi undang-undang dalam rapat paripurna hari ini. Jadi ini 8 fraksi di DPR ini menyetujui pengesahan RUU tersebut. Sementara fraksi PKS menyatakan setuju dengan catatan. Jadi pengambilan keputusan ini berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara 2 MPR DPR DPD RI di Senayan, Jakarta, Selasa kemarin. Oke. Terus pada awal rapat, Wakil Ketua Komisi 8 DPR dan fraksi PDIP, Diah Pitaloka itu menyampaikan laporan pembahasan RUU KIA di komisinya. Terus ini juga setelah pemaparan dari Budiah tadi, Puan Maharani kemudian menanyakan persetujuan pengesahan RUU KIA ke anggota dewan yang hadir di rapat paripurna itu. Terus ini dari Bu Puan kemudian mengetuk palu, tanda pengesahan dengan demikian RUU KIA resmi menjadi undang-undang. Nah, ini untuk diketahui RUU KIA ini telah disepakati dalam rapat pleno Komisi 8 DPR bersama pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Mensos atau Menteri Sosial, Menteri Hukum dan HAM, sama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan yang terakhir ada Menteri Ketenagakerjaan. Nah, ini pengambilan keputusan tingkat 1 RUU tersebut digelar pada 25 Maret 2024. Nah, RUU KIA ini juga disepakati sebagai RUU usul inisiatif sejak 30 Juni 2022. Jadi RUU KIA ini sudah menjadi undang-undang yang dimana ini juga bisa memberdayakan kesejahteraan ibu sama anak-anaknya. Iya, nanti. udah disepakati. Benar. Oke, langsung aja ya Mas Rizal, langsung ke berita terakhir nih. Terakhir.
Nah, talk show wawasan radio Suara Surabaya bersama Dikdukcapil Surabaya edisi Pecah Kartu Keluarga. Dilansir pada laman swargalokasurabaya.id, dalam sebuah talk show di radio Suara Surabaya, pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengumumkan kebijakan terkait pecah kartu keluarga. Jadi talk show wawasan ini tuh menghadirkan Bapak Edi, Kepala Dikdukcapil Surabaya, Laili Susanti selaku Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dan Rusdianto Sesung selaku tenaga ahli pemerintah Kota Surabaya bersama dengan Hendra sebagai pembawa acara. Oke. Nah, Bapak Edi menjelaskan bahwa Surabaya kini membatasi pecah KK maksimal 3 KK per alamat untuk mencegah kasus pemalsuan data kependudukan seperti yang pernah terjadi di mana satu rumah memiliki lebih dari 50 kartu keluarga. Nah, jadi pecah KK ini dapat dilakukan jika ada anggota keluarganya yang menikah ataupun pindah. Gitu. Jadi dalam database administrasi kependudukan ditemukan beberapa alamat dengan lebih dari 3 KK. Waduh, banyak ya ini Mas Risala ya. Banyak banget itu. Nah, verifikasi lapangan menunjukkan bahwa banyak dari rumah tersebut tidak layak dihuni oleh jumlah KK tersebut. Banyak keluarga hanya menumpang alamat tanpa benar-benar tinggal di sana, baik secara de facto maupun de jure. Ya, de jure. Nah, berdasarkan temuan ini, aturan pecah KK ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, pecah KK karena pernikahan. Yang kedua, pecah KK karena pindahnya sebagai anggota keluarga. Yang ketiga, maksimal 3 KK per alamat. Dan terakhir ini, kelayakan luas bangunan itu minimal 9 meter persegi per orang dipertimbangkan. Dan juga warga Surabaya harus dapat mengurus layanan pecah KK di kelurahan domisili masing-masing. Ya, jadi orang Surabaya bisa ngurus kakaknya di kelurahan masing-masing ya? Nggak perlu jauh-jauh ke Siola. Oke. Nah, Pak Edi menambahkan, kami berharap kebijakan ini meningkatkan kualitas hidup masyarakat Surabaya. Data kependudukan yang valid penting untuk memastikan pemerintah dapat memberikan layanan yang tepat. Nah, dan juga Bapak Rusdianto Sesung menjelaskan juga nih teman-teman bahwa landasan hukum kebijakan ini pecah KK tidak dilarang. Dari sisi keabsahan, tindakan Pemkot ini udah tepat. Jadi prinsip similia similibus harus dipegang, di mana data yang sama perlakuannya harus sama dan data yang berbeda perlakuannya harus berbeda. Jadi udah tepat ya, atas kelandasan hukumnya udah bener nih. Iya, betul. Nah, Dikdukcapil Surabaya juga bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk mencocokkan data kependudukan, memastikan data lapangan sesuai dengan data administrasi. Jadi jika ada yang melanggar aturan ini teman-teman, NIK mereka akan diblokir hingga data kependudukan mereka harus diperbaiki, ujar Bapak Edi. Dan lalu Ibu Laili Susanti menambahkan, kami menonaktifkan pelayanan pecah KK beberapa bulan terakhir untuk evaluasi, memastikan proses berjalan sesuai dengan aturan. Jadi dengan adanya kebijakan ini, Pemkot Surabaya berharap data administrasi kependudukan mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan dan berkomitmen untuk menjaga kevalidan data serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Oke, jadi kayak pecah KK tuh boleh, cuma ada beberapa syarat aturannya. Aturannya. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu lebih bisa cek di websitenya Swargaloka. Karena di sana lebih dibahas juga kalau teman-teman mau mempelajari lebih dalam tentang apa itu pecah KK dan bagaimana caranya, bisa kalian search langsung di website Swargaloka. Oke, Sobat Dukcapil, tadi itu berita dari Mbak Arta tentang pecah KK udah mengakhiri episode Rapi Bindo hari ini ya. Semoga informasi tadi itu bisa nambah pengetahuan teman-teman terutama di bidang atau di seputar Admindo. Biar teman-teman gak ketinggalan informasi, ikuti media sosial Dikdukcapil Surabaya di bawah ini. Di bawah ini teman-teman. Oke, sekalian. Sekian. Sekian Rapi Pindo hari ini. Aku Risala. Aku Arta. Kami pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.